Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Malam terakhir. Salam saudaraku. Hari itu adalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Tuhan Yesus telah menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Ketika tiba saatnya, Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Tuhan." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur dan berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Tuhan telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa Yahweh telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Bapa Yahweh dan kembali kepada Bapa Yahweh. Lalu bangunlah Tuhan Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Tuhan Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Itulah peristiwa yang terjadi di malam terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Malam di mana penetapan perjamuan suci harus sering dilakukan sebagai peringatan akan Tuhan Yesus.
Dan pada malam yang terakhir itu, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang belum pernah diperbuatnya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Tuhan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan Yesus membasuh kaki semua murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot, sekalipun Tuhan Yesus tahu siapa akan menyerahkan dia. Tuhan Yesus mau menyatakan kasih-Nya yang besar kepada murid-muridnya, sekalipun Dia tahu ada seorang di antara mereka yang akan mengkhianati dirinya. Ada seorang di antara mereka yang akan menyangkal dirinya. Bahkan murid-muridnya akan melarikan diri meninggalkan dia saat penangkapan terjadi. Itulah kasih agape yang Tuhan mau ajarkan baik kepada murid-muridnya maupun kepada kita. Yang kedua, hal itu dilakukannya untuk memperingatkan Yudas Iskariot supaya dia tidak mengikuti keinginan hatinya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Yang ketiga, melalui pembasuhan kaki tersebut, Tuhan Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya mengenai kerendahan hati. Lukas mencatat bahwa dalam perjamuan malam itu terjadi pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Tuhan Yesus mau mengajar bahwa melayani yang sesungguhnya bukan berbicara tentang popularitas atau mengharapkan keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya. Tuhan Yesus merelakan hidupnya, tidak mempertahankan nyawanya, melainkan memberikan seluruhnya sebagai tebusan bagi umat manusia. Tuhan tanpa banyak berkata-kata, hanya dengan bertindak mau memberitahukan, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pesan ini berlaku buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus melayani dengan roh kerendahan hati, dengan penuh kasih dan ketulusan, serta motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Karena itu Tuhan, kami juga mau belajar untuk terus mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Dan kami akan melayani Engkau dengan roh kerendahan hati, dengan kasih yang tulus, motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau motivasi pelayanan kami sudah salah di hadapan Tuhan. Biar melalui pelajaran pada pagi hari ini kami diingatkan untuk melayani sesama dengan roh kerendahan hati, roh takut akan Engkau. Kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan seluruh hidup kami melayani Engkau dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perjamuan malam terakhir mengajarkan kepada kita kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang penuh ketulusan, dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati.